Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR Kabupaten Samayu, yang saya hormati Dinas Lingkungan Hidup yang diwakili oleh Pak Lutfi dan jajaran, yang saya hormati perwakilan dari PT Kawaguchi, yang saya hormati pimpinan, yang saya hormati warga masyarakat Forum Masyarakat Jumblong Bersatu dan staf pendamping Komisi 4. Syukur alhamdulillah sesuai dengan surat yang sudah disampaikan hari ini, kami Komisi 4 di sela-sela kami sedang melaksanakan pansus berkaitan dengan pansus inisiatif komisi, kami dapat menerima teman-teman dari Forum Masyarakat Jumblong Bersatu berkaitan dengan audiensi yang sudah disampaikan. Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan pertama permohonan maaf mungkin terlambat dari waktu yang sudah dijanjikan, karena kami juga sejatinya menunggu teman-teman dari Kawaguchi begitu ya, karena juga siang, jadi kita baru bisa melaksanakan kegiatan rapat hari ini. Kemudian kedua, juga karena ini hari Jumat, kita nanti fokus saja, karena saya pikir ini kan tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Komisi 4 sudah menerima audiensi teman-teman, sudah melakukan kunjungan ke lapangan, sudah mengundang para pihak. Kita juga sudah membuat rekomendasi berkaitan dengan temuan-temuan yang sudah kita temukan di lapangan. Artinya hari ini tinggal saya pikir teman-teman forum bisa menyampaikan poin-poinnya saja, tindak lanjut dari apa yang memang sudah kita lakukan sebelumnya. Komisi 4 juga sudah melakukan langkah-langkah, terutama kami juga sudah melakukan pertemuan dengan pihak PBWS Cimanuk di Sanggarung, dan Mas Karoto juga sudah menyaksikan ketika itu juga di lapangan, dan hasil dari mereka ke lapangan juga kemudian sudah diberikan kepada kita. Tapi tetap intinya juga semua sama, muaranya adalah ke lingkungan hidup, muaranya kepada Dinas Lingkungan Hidup. Tapi secara prinsip kita sudah diskusi panjang, dan alhamdulillah memang responnya luar biasa. Kita ketemu saat itu di Cirebon, 3 hari kemudian mereka turun dengan tim. Cuman saya memang kita tidak bisa mendampingi dikarenakan memang kebetulan Komisi 4 sedang berkegiatan di luar daerah. Tapi secara prinsip tentu kami juga tetap mensupport sebagaimana apa yang menjadi tanggung jawab kami di Komisi 4 yang bermitra dengan baik lingkungan hidup maupun BBWS Cimanuk di Sanggarung. Bapak Ibu yang saya hormati, itu barangkali sekedar gambaran yang dapat saya sampaikan, sekaligus juga meluruskan supaya jangan ada pemahaman seolah kami tidak begitu merespon, kami tidak peduli sebagaimana apa yang menjadi persoalan aspirasi kawan-kawan di masyarakat Jumblong melalui Forum Masyarakat Jumblong Bersatu. Nanti tentu kami juga pengen mendapat penjelasan konkret saja dari Pak Lutfi. Saya tidak tahu Pak Kadis PLT-nya kemana. Paling tidak hari ini kita pengen ada keputusan apa? Lelah. Teman-teman lelah, saya juga pusing karena saya tidak hanya mengurus satu saja, banyak hal yang juga saya harus urusi kan begitu. Paling tidak hari ini ada keputusan, juga karena juga ada perwakilan dari PT Kawaguchi-nya, saya pengen hari ini ada keputusan, ada kejelasan, hingga kemudian tidak berlarut-larut kan begitu. Saya pikir tidak ada yang tidak bisa terselesaikan kalau kemudian semua yang memang berkepentingan stakeholder di sini tentu punya tanggung jawab yang sama. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Nanti saya beri kesempatan kepada perwakilan Forum Masyarakat Jumblong Bersatu untuk menyampaikan poinnya saja. Tidak perlu berpanjang lebar karena kita sudah beberapa kali rapat gitu kan, dan sudah saya tangkap betul persoalannya. Ini kan katakanlah tindak lanjut dari rekomendasi yang kemudian kita anggap belum clear kan begitu kurang lebih. Nanti disampaikan, kemudian saya minta tanggapan dari Pak Lutfi dan dari PT Kawaguchi, dan kita ambil kesimpulan. Jadi kita harap hari ini saya mewakili pembina dan anggota Komisi 4 untuk mengklirkan supaya tidak berpanjang-panjang gitu ya. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Saya beri kesempatan perwakilan dari PT dari teman-teman forum untuk bisa menyampaikan, kemudian nanti ditanggapi oleh Pak Lutfi dan jajaran dari Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan poin-poin yang disampaikan. Kami persilakan. Oke, terima kasih untuk Pak Alam, Ketua Komisi 4 atas waktunya, juga teman-teman yang hadir dan seluruh jajaran atau staf dari
DPRD Kabupaten Indramayu serta dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kawaguchi yang mewakili. Karena tadi disuruh singkat, memang harus singkat juga sih, capek Pak. Kami juga sebenarnya. Artinya langsung aja ke pokok persoalan. Kami di sini minta dijelaskan terkait beberapa poin yang dilayangkan di surat itu. Kalau kita bacakan secara ulang di sini juga buang-buang waktu Pak Alam, kurang lebih seperti itu. Jadi konkret saja, kami minta penjelasan terkait dasar dari sanksi administratif itu. Seperti itu kurang lebih. Langsung aja Pak Alam. Terima kasih. Dari konfirmasi itu. Baik, terima kasih. Saya pikir Pak Lutfi sudah bisa menangkap Pak ya. Artinya saat itu kita rapat, kemudian keluar rekomendasi. Salah satu yang dibuat adalah berdasarkan temuan di lapangan, memang ada beberapa hal yang kita anggap memang teman-teman PT Kawaguchi belum memiliki dokumen-dokumen yang kita butuhkan. Maka kemudian lingkungan hidup hari ini bisa memberikan penjelasan, terutama berkaitan dengan sanksi yang sudah disampaikan, apakah memang pada saat itu sampai dengan hari ini itu dilakukan atau tidak. Karena ini penting, karena ini juga menyangkut persoalan marwah pemerintah daerah di mata publik. Saya berulang kali menyampaikan dengan tidak merasa hormat, saya cukup lama di Komisi 3, 7,5 tahun, yang beriringan dengan teman-teman di badan dinas perizinan, seringkali menyampaikan kita sangat welcome terhadap investasi di Indramayu dan kita tidak boleh menolak itu. Karena menjadi penting bagaimana kemudian investasi ini bisa agar pertumbuhan ekonomi bisa meningkat, pengangguran berkurang begitu ya. Tapi tentu juga dengan segala cerita yang ada, investasi atau investor juga tidak boleh kemudian melanggar sebagaimana aturan yang kita punya. Artinya hak kewajiban juga harus ditempuh agar kemudian tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Bangga Pak Lutfi, saya pikir poinnya sudah dapat, gitu kan, tindak lanjut dan rekomendasi yang sudah disampaikan, kemudian sejauh mana peran LH dalam rangka menindaklanjuti sebagaimana apa yang sudah disampaikan kepada teman-teman PT Kawaguchi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan jajaran Komisi 4 DPRD Kabupaten Indramayu yang saya hormati, forum masyarakat Jumblong Bersatu yang saya hormati. Alhamdulillah Pak, pada hari ini kami bisa memenuhi undangan dari DPRD terkait dengan permasalahan kasus Kawaguchi. Sebelumnya saya ucapkan permohonan maaf ini Pak Ketua, pimpinan kami PRT Pak Kadis Pak Aep sedang di Jakarta, ini sedang ada rapat Adiku rapat. Artinya pimpinan kami menyerahkan langsung kepada kami untuk mewakili terkait dengan undangan yang telah disampaikan oleh pimpinan. Untuk lebih singkatnya, yang pertama terkait dengan tadi yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat Jumblong ini Pak. Yang pertama, kami sudah bikin berita acara terkait dengan sanksi administrasi. Sedikit ya Pak Alam, saya bacakan dulu ini. Yang pertama, sanksi administrasi yaitu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap Desa Jumblong, Kecamatan Losarang. Ini kemarin kami tanggal 20 berapa? 22 kemarin ya, Mei ya. Ini kami mengadakan langsung integrasi lapangan Pak ke PT Kawaguchi. Ini dipimpin saya langsung dari Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dengan didampingi oleh semua bidang termasuk juga lab. Ini yang pertama terkait dengan sosialisasi. Ini yang saya harapkan ini. Memang Pak, yang namanya sosialisasi ini saya sudah wanti-wanti, sudah berpesan bukan saja kepada Kawaguchi, artinya kepada perusahaan atau apapun ketika mengadakan sosialisasi itu yang diundang jangan yang pihak yang pokoknya saja. Ini yang saya harapkan Pak. Artinya saya menyarankan kepada pihak Kawaguchi untuk mengadakan sosialisasi ulang
dengan memanggil atau mengundang semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat yang ada di sekitar Kawaguchi. Ini yang ingin saya sampaikan, karena saya belum tahu ini yang kemarin, walaupun Ini Pak, konkretnya saja Pak, biar nggak panjang kali lebar. gitu Pak ya. Maksud saya ini Pak, ketika saya mengatakan kronologis ini sesuai dengan apa yang ada di sanksi administrasi yang telah kami tulis, dan Bapak minta kalau saya bicara terkait konfliknya saja, saya dikiranya memihak pada salah satu, bukan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Alam juga. Kami tidak akan memihak salah satu pun, yang kami pihak adalah di mana kebenaran itu akan kami junjung tinggi nih Pak ya. Mohon maaf ini bukan saya muter-muter Pak. Kalau saya mengatakan secara langsung, saya juga justru tidak setuju adanya, pertama ketika ada masyarakat yang demo dan sebagainya, berarti kan ada masalah di daerah tersebut kan Pak. Ini kan ini. Nah, tapi ketika kami kunjungan ke lapangan, ini secara legalitas formal, ini Pak Ketua, secara legalitas formal, ini kami diberi semua dokumen yang ada di PT Kawaguchi nih Pak. Dokumen ada di kami, diserahkan dari pihak Kawaguchi. Cuma permasalahan kami sudah 7 tahun menangani berbagai macam kasus. Ini biasanya permasalahan internal atau tidak adanya titik temu atau kurang respon perusahaan terhadap masyarakat. Ini yang kami ambil kesimpulannya Pak. Yang pertama, ini karena ini forumnya udah forum, katakanlah kata Pak Alam juga, Pak Ketua juga tadi, ini harus ada penyelesaian, harus ada tindak lanjut. Kalau bisa hari ini harus ada, katakanlah bagaimana PT Kawaguchi ini menyampaikan jawaban-jawaban yang penting nih Pak. Yang pertama yang saya tangkap nih Pak, tadi sebenarnya mau saya sampaikan banyak nih Pak terkait dengan kunjungan saya kemarin di PT Kawaguchi, termasuk saya peninjauan IPA-nya, termasuk peninjauan pabrik pengolahan styrofoamnya, termasuk juga bagaimana pembikinan tempat penampungan limbah. Karena ini saya diminta untuk titik temunya, untuk yang hal-hal yang khusus saja. Oke, yang pertama nih Pak, terkait kunjungan saya kemarin dan berita acara yang saya bikin sanksi administrasi, secara legalitas formal, ini yang saya terima dari PT Kawaguchi nih Pak. Ini PT Kawaguchi labnya sudah cek oleh lab Skopindo nih Pak, Skopindo Jakarta nih. Izin Pak, Ya. satu dulu Pak, disampaikan biar jelas Pak. Ini poin satu dulu, sosialisasi ini sudah dilakukan atau belum oleh Kawaguchi? Kalau yang saya terima kemarin, ini saya sudah dapat berita acara dari Kawaguchi berserta dengan dokumennya Pak. Mangga, tanyakan langsung ini satu-satu mangga, tanyakan langsung kepada PT Kawaguchi. Iya, itu kan sosialisasi kan ini setelah surat sanksi ini diterbitkan atau sebelum Pak? Karena persoalan ini terkait sanksi ini, kalau dilakukan kapan, dokumennya apa gitu. Ya. Sekalian ya, saya lanjutkan ya. Tadi saya katakan sosialisasi ini yang saya tangkap dari PT Kawaguchi ini sosialisasi awal Pak. Artinya setelah adanya pengaduan dari bapak-bapak sekalian, saya tangkap belum ada Pak ya untuk ini ya, belum ada tindak lanjut ini ya. Ini saya mewakili punten Pak. Sekali lagi saya tidak mewakili PT Kawaguchi, tidak mewakili masyarakat, tapi bisa juga saya mewakili semuanya. Yang penting di sini ada kemasyarakatan Pak. Ini ya saya tekankan dari DLH. Jadi bukan DLH sebagai katakanlah harus melakukan suatu hal yang bersifat memihak, tidak Pak. Artinya tadi poin yang Bapak tanyakan tadi terkait dengan sosialisasi setelah adanya pengaduan. Saya anggap belum Pak, tapi sosialisasi awal sudah Pak ya. Ini berita acara serta dokumen-dokumen itu ada pada kami. Itu Pak. Mangga, yang kedua silakan tanyakan lagi. Gini dulu, artinya sosialisasi itu dilaksanakan Ya. sebelum surat ini diterbitkan. Betul. Konkretnya enggak? Iya. Gitu ya? Iya. Berarti kesimpulannya, dalam konteks ini Kawaguchi belum melakukan sosialisasi sebagaimana sanksi DLH dikeluarkan. Iya. Iya kan? Mangga, tanyakan lagi ke Bukan Pak, saya nanya ke Bapak. Kan ini Bapak punya kewenangan toh dalam pola pengawasan. Ya kan?
dalam pola pengawasan, monitoring, dan evaluasi lah. Nah, saya ke Bapak, yang saya minta kalau Bapak terima surat tembusannya, Iya. di situ diuraikan yang saya maksud dan yang mungkin Pak Alam juga maksud. Sudah, tunjukkan saja kalau memang ada. Kalau nggak ada, kita clear, bicarakan ini nggak ada sosialisasi. Kan kayak gitu. Yang Bapak terima nih setelah sanksi ini dikeluarkan terkait revisi UPL dan UKL juga seperti apa, ya kan? Artinya gini Pak, kita ngelihat ini aja, dasarnya adalah sanksi administrasi itu, Iya. gitu loh. Pertama gini, biar kita semua nggak lupa ya, kita bacain deh. Untuk sanksi yang pertama itu agar melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terdampak, dalam hal ini warga masyarakat Desa Jumbleng, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, tentang jenis kegiatan Pak yang dilaksanakan. Huruf B, besaran dan potensi dampak akibat kegiatan yang dilaksanakan. Ketiga, pelaksanaan, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan. Kemudian poin 2, agar melakukan revisi dokumen lingkungan yang saya bantah Pak melalui surat tembusan ini yang kita bicarakan hari ini, gitu loh. Iya. Ini wajib AMDAL Pak. Kalau kita mau mengacu ke peraturan pemerintah nomor, kalau nggak salah tolong koreksi, nomor 22 tahun 2021. Nah itu Pak, kita nggak usah melebar, tadi Bapak juga terlalu lebar ngomongi ini masyarakat pro, masyarakat kontra, nggak ada Pak. Nggak ada pro kontra, kita ngomongin concern lingkungan. Pertanyaan saya sederhana, enggak menurut asumsi kami yang mewakili forum. Sudah kembali ke topik saja, kalau memang dirasa Kawaguchi belum melakukan sosialisasi setelah sanksi ini diterbitkan, ya nanti kita bicarakan gitu loh. Seperti itu. Mangga Pak dilanjut untuk yang selanjutnya. Oke, terima kasih Pak ya. Gini Pak, maksud saya yang namanya sosialisasi itu ini kewenangan dari pihak PT Kawaguchi ya Pak ya. Tapi terkait dengan revisi AMDAL yang Bapak sarankan tadi, tapi menurut saya kalau PL ini sudah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Itu Pak poin pertama yang saya pegang ini. Ketika Bapak menanyakan bahwa sosialisasi itu harus dilaksanakan oleh kami, salah Pak. Yang melaksanakan tanyakan kepada PT Kawaguchi. Bukan Pak, saya minta itu dokumennya sudah Bapak pegang belum sebagai bentuk laporan dari Kawaguchi. Bukan Bapak saya minta untuk melakukan sosialisasi. Ada. Nah itu Kalau Pak, ada. tunjukkan saja gitu loh, biar nggak panjang maksud saya. Maka di bidang TL Pak adanya Pak. Maksudnya itu sesuai dengan isi surat yang kami sampaikan kemarin, yang akan kami diskusikan hari ini. Jadi biar konkret. Saya bantu barangkali lanjut dulu. Sebentar Bu, supaya tidak lari-lari gitu. Saya coba bantu. Pak Aib gini aja. Dari beberapa poin rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh LH pasca rapat dengan kita, katakanlah 5 poin. 5 poin itu sudah belum dilakukan oleh kawan-kawan PT Kawaguchi. Kalau 5 sudah dilakukan, berarti clear. Tinggal tunjukkan bukti itu kepada kawan-kawan forum. Di cross check benar belum? Benar atau tidak? Ini supaya clear dengan saya. Tapi kalau kemudian dari 5 ada yang belum, sampaikan juga. Itu aja sebenarnya Pak. Supaya kemudian tidak kemana-mana. Nanti kita bisa berkesimpulan apalagi yang harus kita lakukan ke depan. Gitu Sir. Itu barangkali mana Bu? Saya beri kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Leila Indrayani. Kebetulan saya ditempatkan di Dinas Lingkungan Hidup sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan. Ya. Ini menindaklanjuti dari sanksi administrasi ya Pak ya, pertama ya. Di dalam sanksi administrasi itu, kalau tidak salah ada 5 poin, ya Pak ya? 5. 1, 2, 3, 4. Oh iya, maaf, saya ralat 4 ya. Yang sudah kami lakukan, pertama, begitu ada tanggapan tentang sanksi administrasi, kami melaksanakan rapat intern untuk menanggapi sanksi administrasi, istilahnya aduan yang berkaitan dengan sanksi administrasi tadi. Kami melakukan rapat itu pada tanggal 20 Mei tahun 2022.
Kemudian setelah dari rapat internal tadi, ditindaklanjuti juga dengan tim turun ke lapangan untuk memastikan apakah yang dari 5 tadi sudah dilakukan atau belum gitu ya, seperti itu. Nah, ini mungkin bisa saya sampaikan beberapa poin yang sudah kami lakukan. Pertama, kaitan dengan sosialisasi. Ini dari tindak lanjutnya kami sudah mencatat bahwa sosialisasi itu belum dilaksanakan oleh PT Kawaguchi. Nah, rekomendasi kami adalah agar segera membuat schedule kepada PT Kawaguchi agar segera membuat schedule dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terdampak Desa Jumbleng, Kecamatan Losaran. Kemudian yang kedua, kaitan dengan revisi dokumen UKL-UPL. Ini juga belum dilaksanakan, ya, belum. Ini secara khusus Pak, karena ini saya minta waktu, bukan berarti saya berpanjang-panjang. Untuk khusus untuk yang kaitan dengan UKL-UPL ini, karena itu ada di bidang saya. Jadi saya mohon izin Pak Ketua untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan revisi dokumen lingkungan UKL-UPL. Pertama, yang kaitan dengan pendapat Bapak-Bapak bahwa itu bukan untuk kegiatan PT Kawaguchi itu dokumen lingkungan yang harus dimiliki adalah AMDAL. Itu adalah pendapat Bapak-Bapak ya Pak ya. Seperti itu. Betul. Pendapat Bapak-Bapak setelah membaca undang-undang. Seperti itu ya Pak ya. Disamakan dulu persepsinya seperti itu ya. Nah, ini Pak, kalau misalnya saya mohon izin untuk menjelaskan bagaimana proses untuk menentukan suatu usaha itu memiliki izin lingkungannya itu, izin pengelola lingkungannya itu apa? Gitu ya, apakah itu, kan ada 3 macam tuh ya, apakah itu SPPL, apakah itu UKL-UPL, apakah itu AMDAL, seperti itu ya Pak ya. Jadi Pak, prosesnya untuk menentukan jenis dokumen lingkungan yang harus dimiliki oleh suatu usaha, pertama adalah kita melihat dulu KBLI. KBLI itu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Itu berdasarkan PP nomor 5 tahun 2022. Nah, dari KBLI setelah kita melihat KBLI, kemudian kita melakukan penapisan. Istilahnya penapisan. Penapisan itu mengklasifikasikan apa dokumen yang harus dimiliki gitu loh ya. Nah, itu berdasarkan PP nomor 22 tahun 2021 dan Permen LHK nomor 4 tahun 2021. Jadi berdasarkan tahapan tadi kita melihat ya, untuk PT Kawaguchi ini setelah kita lihat di KBLI, KBLI itu kan artinya klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, KBLI untuk PT Kawaguchi itu nomornya, mungkin barangkali bisa dicatat, nomornya 20116. Ya, 20116 itu termasuk kategori industri kimia dasar organik untuk bahan baku zat warna dan pigmen. Itu termasuknya kategorinya. Kita juga sudah kenapa misalnya kita udah memastikan ini, karena kita juga sudah koordinasi dengan pihak KLHK. Ya, jadi untuk memastikan bahwa itu benar, PT Kawaguchi itu usahanya adalah KBLI nomor sekian. Ya, itu ya Pak ya, pertama. Kemudian kita lakukan penapisan. Penapisan itu kan tadi udah di PP nomor 5 tahun 2028 dan 2021 maaf saya PP 22 2021 dan Permen LHK nomor 4 tahun 2021. Dari penapisan itu Pak, untuk usaha industri kimia dasar organik untuk bahan baku zat warna dan pigmen dengan luasan kurang dari 10 hektar, luas lahan ya Pak, luas lahan kurang 10 hektar dan luas bangunan yang kurang dari 10.000 meter persegi, itu masuknya dokumen yang harus dimiliki adalah UKL-UPL ya Pak, dokumen UKL-UPL. Nah, kita lihat PT Kawaguchi. PT Kawaguchi itu luas tanahnya 11.077,8 meter persegi atau 1,1 hektar. Berarti masih di bawah
kategori itu ya, luas lahan yang kurang dari 10 hektar. Nah, kemudian kalau luas bangunannya itu juga 4.460 meter persegi luas bangunannya, sehingga itu juga kurang dari 10.000 meter persegi. Sehingga PT Kawaguchi, dokumen lingkungan yang harus dimiliki adalah UKL-UKL. Demikian Pak, terima kasih. Nah, kita itu yang Izin Bu, boleh ditanggapi dulu ya. lanjut dulu yang lainnya ya, Oke. sebentar ya. Gitu. Kemudian yang nomor 3 yang tentang pengelolaan limbah G3 yang dihasilkan ya. Pertama, melaporkan jenis limbah G3 yang dihasilkan. Ini tindak lanjut dari PT Kawaguchi sudah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan industri kimia organik sintetis di semester 2 tahun 2021 pada tanggal 9 Maret sudah dilaporkan Pak kepada kami. Terus juga mengirimkan bukti manifest limbah B3 yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa pengelolaan limbah B3. Ini sudah menyampaikan juga Pak laporannya, sudah menyampaikan dokumen limbah B3 Hazardous Waste Manifest ya, itu manifestnya tuh ya, nomor sekian ada semua Pak di sini. Kemudian Hazardous Waste Manifest. Hazardous. HAZARDOUS. PT untuk platformnya apa? Ini yang ininya apa Pak Wijan? Ini nanti Kalau untuk ininya sih Tenang Jaya. ya PT Tenang Jaya, oh iya ini Tenang Jaya Sejahtera Waste Management Service dan PT Orbit Karunia Abadi. Dua, iya bekerja sama kan ada saran untuk bekerja sama dengan perusahaan jasa pengelolaan limbah B3 ya. Itu sudah dilakukan juga oleh PT Kawaguchi. Kemudian yang tentang menyiapkan lahan khusus dan menyusun DED teknis. Kalau lahan khusus mungkin tidak ada keterangan di sini, belum tapi DED teknis bangunan untuk fasilitas TPS limbah B3 itu sudah dibuat dan tetapi masih belum membangun fasilitas TPS limbah B3, belum dibangun Pak itu TPS-nya. Belum untuk TPS-nya, baru DED-nya. Kemudian melaksanakan uji analisa laboratorium ya Pak, secara menyeluruh sebagai dasar pertimbangan teknis sesuai dengan izin pembuangan limbah cair yang sudah diterbitkan. Itu juga kan yang ada di dalam sanksi ya, sanksi administrasi. Nah, PT Kawaguchi sudah melaksanakan uji analisa laboratorium secara menyeluruh sebagai dasar pertimbangan teknis sesuai dengan izin pembuangan limbah cair yang sudah diterbitkan oleh PT Sukovindo. Yang ininya, yang melakukan uji analisisnya PT Sukovindo. Laporannya nomor 42479/DBB PAO tanggal 1 November 2021 dengan hasil masih di bawah baku mutu lingkungan untuk semua parameter. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Alan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Nanti barangkali ada tanggapan silakan, dan saya minta izin, mungkin bukan cuma saya nanti yang akan menanggapi. Ada saya yang kaitannya dengan AMDAL, ada Pak Fauzan yang kaitannya dengan limbah B3, dan ada Pak Lutfi yang menghimpun kami semua gitu loh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Duka, petani tambak Desa Jumlah. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Komisi 4 Bapak Alan dan anggotanya, yang terhormat tim dari lingkungan hidup Kabupaten Indramayu dan rekan-rekan dari masyarakat Jumlah Bersatu. Kalau keinginan saya satu, tidak muter-muter kepada PT Kawaguchi. Mohon pembuangan limbah yang mengalir di daerah aliran sungai Kali Berdokan ditutup. Sudah, itu kendalanya sih satu Pak. Kendalanya itu satu. Tolong ditutup. Pembuangan limbah di Kali Berdokan tolong ditutup. Sudah itu, kuncinya itu satu. Jangan muter. Yang ditakutkan nanti timbulnya anarkis.
Dan investor dari luar juga takut masuk ke Indramayu dengan adanya demo. Masalahnya ujung-ujungnya ya itu. Tutup aja limbahnya satu. Jangan membuang di kali sungai Betokan. Udah. Tidak ada tuntutan yang lain-lain juga. Pak. Itu. Petani tambak resah semuanya Pak. Dengan adanya PT Kawaguchi, ya nggak tahu lah. Itu namanya alam ya. Nanam udang bermasalah, nanam ikan jair juga bermasalah. Apakah itu dari faktor limbah PT Kawaguchi? Kita walau. Tapi yang jelas, tolong ditutup jangka sekian bulan atau sekian tahun. Nanti reaksi kita penanam udang dan ikan seperti apa setelah ditutupnya PT Limbah Kawaguchi yang mengalir di Kali Betokan. Itu jangan sampai kasihan ini Pak Alam datang lagi berbondong-bondong ke Dewan ke Indramayu. Berbondong-bondong lagi kasihan. Yang kuncinya ya itu tutup aja udah. Pak Denny, yang terhormat, coba 2 kali pertemuan Pak. Tolong ditutup saja Pak. Yang membuang ke kali sungai Betokan itu. Racun negeri, racun. Udah itu aja. Aja nggak ada masalah lain-lain nggak ada Pak. Nah yang ditakutkan saya nanti ada pihak ketiga yang menumpangi. Nanti investor dari luar takut masuk ke Indramayu. Dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan yang masuk ke Indramayu, dengan adanya PT Kawaguchi yang baru satu aja di Desa Jumbleng begini, apalagi nanti berkembang di Kabupaten Indramayu, khususnya di wilayah Nusa. Yang jelas sudah, saya minta ditutup aja supaya aman. Silakan PT Kawaguchi membuka limbah lagi, produksi limbah lagi, tapi di daerah sendiri, jangan sampai membuang di saluran Kali Betokan. Sekian dari saya bersama petani tambak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah sedikit ya, Pak Ketua izin. Ibu tahu nggak, Pak Haji Tukai ini persis di depan pembuangan limbah, tapi nggak pernah dapat sosialisasi. Bener Pak Haji ya? Betul. Teman-teman ini di seberang sungai Pak, tapi nggak pernah ada sosialisasi. Ini yang akhirnya menimbulkan asumsi masyarakat. Pak Haji itu kan tadi ngomong kalau soal kematian walau alam, apakah faktor limbah atau apa. Cuma karena ketidaktransparannya perusahaan Kawaguchi yang hingga menimbulkan asumsi seperti ini. Kalau keinginan untuk menjawab keraguan tadi melalui Pak Haji Tuka mewakili kawan-kawan petani tambak jadi tutup. Kemudian juga bagaimana nih solusinya ketika tidak melakukan sosialisasi, berarti bertentangan terhadap undang-undang turunannya. Banyak soal Bu. Nah kemudian nanti ada, saya pengen ke substansi aja Bu terkait UKL dan UPL. Saya pengen masuk ke pasal 5 Bu, undang-undang peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, di mana dalam pasal 5 huruf C, proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. Nah itulah yang saya maksud. Ini klasifikasinya harus AMDAL gitu. Kalau melihat dampak. Kalau ngomongin Mbak, bahkan kemarin beberapa waktu ini bisa dikumur-kumur, bisa diminum, ya jangan dibuang lagi. Ibu tahu nggak masyarakat Jumbleng kalau musim kemarau airnya untuk cebok aja beli? Kurang Bu. Airnya kurang Bu. Distribusi gitu aja ke masyarakat gitu loh. Kalau memang itu nggak beracun, Salurkan sama masyarakat. jangan dibuang. Kalau memang nggak beracun. Jumbleng itu seringkali krisis air Bu. Nanti kita mau masuk beberapa poin nih, termasuk pengambilan air permukaan. Izin Ketua untuk kami sampaikan. Kita juga harus mengukur kebutuhan di situ. Ada petani padi, ada petani tambak, petani garam juga. Kemudian kalau musim kemarau seperti ini, petani itu kalau pengen ngambil air bayar. Pak Alam izin bayar 500.000 seminggu untuk mendapatkan air untuk mengaliri sawah. Ini juga yang saya takutkan. Kita kan nggak ngerti jam operasional
Kawaguchi juga berapa kubik sih kebutuhannya? Pertama itu. Kedua, Changjiwa pun sama, PT Changjiwa mengambil air di situ juga. Ini kan ketidaktransparannya beberapa perusahaan melalui jajaran di bawahnya hingga menimbulkan konflik-konflik seperti ini. Artinya, Bapak-bapak di Kawaguchi juga jangan mengajarkan kami untuk melakukan perlawanan. Pertama itu harus dicatat. Tolong dicatat tuh sebagai notulensi bahwa pertama Kawaguchi nggak melakukan sosialisasi menurut pemaparan dari pihak LH. Nanti kita berdebat lah untuk masalah UKL, UKL dan UKL. Kalau perlu kita PT UN kan kok, agar semuanya jelas, keraguan petani juga jelas. Nah, untuk terkait Pak Haji Tuka, silakan ditanggapi, ditutup kata masyarakat. Kami selaku ketua forum, saya mewakili hanya memfasilitasi bagian ini berjalan dengan baik gitu. Terima kasih Pak. Iya Pak, menambahkan Pak, kalau untuk pabrik silakan Pak, memperluas selebar-lebarnya masalah pabrik Pak. Silakan, saya tidak akan mengirokan pabrik itu memperluas lagi ke wilayah Losarang atau ke wilayah Jangga, tapi yang jelas satu Pak, harapan kami dan petani supaya limbahnya jangan sampai dibuang di Kali Betokan Pak. Kasihan kita petani Pak. Petani tambak udang, petani tambak ikan mujair, petani garam. Kasihan Pak, sudah mengeluh semua Pak. Makanya saya dari kemarin pertemuan dengan Pak Alam sudah mengeluh beberapa kali. Ada Pak Dedi juga dengan tim dari Kawaguchi. Mohon ditutup, mohon ditutup. Kuncinya sih itu Pak, permasalahannya itu limbah itulah. Kalau ditutup ya sudah selesai lah. Tuh, terima kasih Pak. Pak Lutfi mungkin begini, Bapak Ibu yang hormati. Nanti teman-teman bisa ikut menambahkan memberikan tanggapan. Nanti saya juga kesempatan pada PT Kawaguchi untuk memberikan tanggapan karena kita juga pengen berasa keadilan. Jangan sampai ada kesan seolah kita menghakimi gitu ya. Tapi itu lebih kesalahan. Tapi yang saya sampaikan barangkali kaitan dengan persoalan tadi, persoalan pembuangan limbah cair ke Kali Betokan itu memang kewenangannya bukan di LH. Kewenangannya ada di BBWS Cimanuk Citarum. Kita sudah diskusikan dan memang mereka juga bisa mencabut kaitan dengan perizinan yang dikeluarkan kepada PT Kawaguchi kalau kemudian dalam perjalanan itu tidak dilaksanakan. Karena ada poin-poin di sana ketika pada saat mereka mengeluarkan izin itu dipastikan. Artinya kan ada perpanjangan perizinan biasanya. Dan saya tidak tahu ketika pada saat teman-teman menerima atau mendampingi BBWS seperti apa, tapi ketika diskusi dengan kita itu yang disampaikan kepada kita. Nah, artinya nanti berkaitan dengan persoalan itu coba kita minta bantuan Pak Air juga nih, untuk mendiskusikan dengan teman-teman BBWS karena ini kan beda kewenangan. Kewenangan Pak Lutfi lebih kepada persoalan di dalam, tapi ketika limbah itu keluar di bawah Sungai Betokan itu kewenangan BBWS. Tapi itu sudah disampaikan ketika rapat dengan Komisi 4 di Cirebon. Kemudian barangkali mungkin begini, kalau saya sedikit menarik kesimpulan dari apa yang disampaikan tadi. Ini sebenarnya begini Bu, ini kan berangkat dari ketidak transparanan sebuah pihak. Ini tidak boleh dinafikan nih, karena ketika LH dulu kita undang pertama kali itu tidak tahu kalau PT Kawaguchi sudah berjalan. Itu ada pernyataan yang disampaikan oleh teman-teman LH ketika diundang oleh kita. Tidak tahu kalau kemudian Kawaguchi sudah berjalan, sudah beraktivitas, sudah berproduksi. Ini persoalan tadi berangkat dari, maaf saya bukan menyalahkan, ada kelalaian dari teman-teman LH dalam rangka melihat, memotret salah satu adalah PT Kawaguchi. Yang Ibu sampaikan memang betul diatur dalam peraturan itu, ada kemudian kewajiban PT untuk melaporkan, tidak salah. Tapi yang tidak kalah penting adalah sejauh mana juga dinas melakukan monitoring, melihat secara langsung. Karena yang namanya dokumen kan hari ini maaf bisa dimanipulasi, bisa dikondisikan kan begitu. Tapi untuk menjaga transparansi, menjaga integritas, ya tidak salah barangkali. Ini kewajiban pemerintah daerah, tidak hanya ke PT Kawaguchi sebenarnya, semua. Ketika memang itu ada ruang lingkup kewenangan LH berkaitan dengan persoalan limbah. Apalagi di sini ada limbah B3, persoalan penempatan, pengelolaan, kan harus ada izin. Kemudian tadi penampungan air, kemudian dibuang ke Sungai Betokan. Yakin juga tidak ditanya berapa sih ambang batasnya. Kan kita juga harus mengukur betul kan begitu.
Jadi ketika kawan-kawan tadi menduga-duga tidak salah, karena memang asumsinya dimungkinkan, tapi kan juga harus berdasarkan uji lab kan begitu. Tapi kan kita juga pengen kemudian ini menjadi jelas. Nah, saran saya barangkali mungkin ke depan nih, punten nih, ke depan ini kan persoalan awal berangkat dari katakanlah sosialisasi yang tidak disampaikan secara utuh. Maka saran saya ke depan untuk memulai ini supaya menjadi terang, maka saya minta nih teman-teman Ela untuk memfasilitasi nih Pak Kawaguchi untuk mengundang semua pihak untuk melakukan sosialisasi berkaitan dengan kegiatan yang ada di dalam itu tuh. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan persoalan perizinan dan sebagainya berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan tadi, berapa item yang belum itu harus segera diselesaikan Pak, menjadi kewajiban. Jangan menunggu nanti ramai lagi, itu kewajiban, selesaikan kewajiban Bapak sebagai perwakilan dari PT Kawaguchi. Nah, kita tinggal hari ini pastikan berapa lama mau kemudian selesaikan. Ada deadline nih, supaya kemudian tidak berlarut-larut. Semua punya tanggung jawab, gitu kan. Kita juga nggak mau kemudian punten saling menyalahkan. Ya kan, kita juga tidak mau kemudian bapak-bapak Kawaguchi juga katakanlah berusaha mencari makan, katakanlah bermasalah kan begitu. Kita bareng-bareng enak lah. Cuman kalau saya menangkap ini kan persoalan di awal karena tidak ada komunikasi dua arah gitu. Hingga kemudian ada kelalaian dinas yang tidak tahu kalau kemudian sudah berproduksi. Ini pengalaman yang memang harus dijadikan pelajaran buat kita ke depan agar kemudian tidak terulang. Punten nih Pak Lutfi, karena memang selama ini mungkin saat ini Bapak yang pegang kendali di situ lah di luar PLT dinas gitu kan. Jadi itu barangkali saran saya pertama adalah saya minta mengkomunikasikan Ela dengan BBWS, terutama kaitan Sungai Betokan Pak, yang keluar air dari limbah cair dari PT ke Sungai Betokan gitu kan. Itu mau dikomunikasikan kira-kira kapan segera. Apa kemudian perlu pendampingan dengan kita ya enggak, Komisi 4 siap mengawal itu kan begitu, supaya ini menjadi clear gitu kan. Atau mungkin perwakilan teman-teman ada diundang nih Pak, supaya jadi jelas. Tidak semua perwakilan di Pak Bambang atau siapa gitu Mas Sanoto bisa mewakili. Nanti bisa diskusi di sana. Supaya kita nggak mau duga-duga nih, kita pengen sesuatu yang real saja. Kan begitu, kita sepakat terhadap aturan. Kita tidak bisa membuat aturan sendiri-sendiri. Pada prinsipnya kita menghargai satu sama lain. Kita nggak boleh kemudian nabrak sesuatu yang tidak boleh kita tabrak. Jadi nanti kita minta ketegasan saja, nanti yang Ibu sampaikan tadi, dari berapa item, berapa yang sudah dibuat, berapa yang belum, itu kemudian hari ini kita pastikan kapan selesaikan. Itu pertama. Kedua, kapan kemudian ketemuan antara LH dengan BBWS, dengan perwakilan forum, atau mungkin perlu pendampingan dengan kami, kita berangkat. Apa perlu ke Cirebon, kita ke Cirebon. Ya kan, ini tindak lanjut dari hasil kemarin teman-teman BBWS ke lapangan. Supaya itu dikatakan ini beda kewenangan nih, jangan sampai nanti kewenangannya LH yang bukan kewenangannya suruh bicara, nggak bisa juga mereka jawab gitu kan. Jadi pun saya ikut menjawab karena itu kewenangannya kewenangan BBWS. Kita sudah diskusi panjang kata persoalan pembuangan air limbah cair yang ada ke Sungai Betokan tadi. Gitu ya, saya pikir itu salah satu poin yang saya tangkap supaya ada kejelasan. Tapi nanti ada kepastian nih, kapan dari berapa item yang belum terselesaikan, kira-kira kapan diselesaikan. Kita juga minta penjelasan dari PT Kawaguchi. Kemudian kapan ketemu dengan BBWS, di mana kewenangan berkaitan dengan persoalan limbah cair yang dibuang ke Sungai Betokan. Kemudian kapan sosialisasi segera dilakukan, mengundang semua pihak tanpa terkecuali. Kan begitu, kita tidak bicara pro dan kontra karena semua juga cinta damai lah. Bagaimana kemudian warga masyarakat juga merasa menikmati, merasa juga bertanggung jawab terhadap perusahaan dari situ. Tapi tetap sekali lagi kaitan dengan persoalan tadi Pak Lutfi, pengelolaan limbah pun itu ke siapa? Sudah ada kayak izinnya, kita juga minta dokumennya, dokumen legalnya karena kita butuh itu sebagai legal standing kita. Ya kan, tidak perlu PT Anu bisa ada, kita kan nggak pernah tahu. Kemudian pernah nggak dinas sudah melakukan monitoring kepada perusahaan yang mengelola itu? Kan kita nggak tahu, jangan sampai dikelola keluar kemudian dibuang di mana, sama juga bohong kan begitu. Di Sungai Betokan tidak dibuang ke sungai yang lain gitu. Sama juga meracuni masa Indramayu. Nah, kita pengen clear pada wilayah ini nih, ya punten nih, kita pengen clear pada wilayah ini nih Pak. Jadi ini punya pengalaman pahit lah yang kemudian tidak boleh terulang. Jadi nanti kita minta itu, termasuk tadi persoalan limbah B3 yang dikelola pihak ketiga itu siapa yang mengelola? Sudah ada izinkah atau belum? Kemudian pada saat dia punya area di situ di mana? Berapa lama dia mengeluarkan barang kepada pihak ketiga? Ini menjadi penting nih Pak. Saya nggak mau kemudian jadi masalah terus menerus. Saya pikir itu yang menjadi poin nih, punten yang menjadi poin ya. Saya nggak mau nanti ada perdebatan panjang nih. Nggak selesai. Yang penting para pihak harus bertanggung jawab. Hari ini saya minta ada kepastian, ada kejelasan, kemudian kita kawal bareng-bareng. Kita tidak, maaf nih Pak PT Kawaguchi, kita tidak sedang menjustifikasi, tapi kita pengen ini menjadi clear Pak. Ketika kemarin punya kesalahan masa lalu, selesai lah.
Ya, ini kan persoalan kalau saya tangkap, ya tadi persoalan sosialisasi tidak dilakukan karena ada para pihak yang diundang, ada yang tidak gitu. Ya saya tangkap begitu. Kemudian di luar itu juga tadi dinas yang kemudian menjadi kewenangan lalai, tidak tahu, bahkan ketika rapat dengan jujur mengatakan apa kami tidak tahu. Itu ketika sudah jalan, itu orang dinas yang bicara. Bahkan ketika ke lapangan pun juga mereka kebingungan gitu. Jadi kan tidak pernah ke lapangan, tidak pernah melakukan monitoring terhadap kewajiban yang ada di sana. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Sekali lagi saya tidak sedang menyerah, menjadi PR kita bersama dalam rangka untuk kebaikan. Gitu ya, Pak. Saya beri kesempatan nih, karena teman-teman forum tadi sudah bicara, LH juga sudah bicara tadi. Tapi nanti saya tinggal lihat kesimpulan untuk kepastiannya kapan. Saya beri kesempatan kepada PT Kawaguchi supaya bareng-bareng kita juga diberi kesempatan untuk bicara. Nah, barangkali PT Kawaguchi untuk bisa menanggapi beberapa hal yang tadi disampaikan. Poinnya tidak berdebat, tapi lebih kepada tadi belum sosialisasi. Kira-kira kapan Bapak melakukan sosialisasi ulang katakanlah kepada warga masyarakat? Nah, enggak, kemudian lain-lain dokumen yang dianggap tadi belum dilampirkan, belum disampaikan, kapan itu juga kemudian diselesaikan. Hal yang lain satu lagi tadi kaitan dengan persoalan pihak ketiga, kira-kira siapa dan sebagainya. Kita pengen hari ini ada kepastian, kita catat bareng-bareng, bulannya kapan, tanggalnya kapan, kita ketemuan lagi. Itu bila perlu. Maka saya beri kesempatan pada PT Kawaguchi menanggapi. Silakan Pak. Biar adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan DPRD, pada pimpinan LH, kemudian juga masyarakat Desa Gunung. Saya hanya menanggapi saja pada saat untuk sosialisasi, ya memang pada saat kita ketemu pertama itu kan menanyakan ya apakah ada sosialisasi pada saat itu. Waktu itu udah saya jawab, cuma mungkin terlepaslah dari informasi itu. Nah, kita waktu itu makanya waktu itu ketika LH datang, kita sudah melakukan sosialisasi untuk desa juga seperti itu. Enggak di bawahnya Kan di situ suratnya desa juga. Jadi kita udah menjawab sebetulnya untuk pertanyaan yang ada di sanksi tersebut. Kemudian untuk untuk yang limbah air, kita pun sudah melaksanakan pengecekan pemeriksaan sesuai dengan yang ada di sanksi tersebut. Ya. Dan itu pun masih memenuhi baku mutu limbah cair seperti itu. Terus yang berkaitan yang lainnya untuk yang pengelola limbah G3 untuk yang berkaitan dengan pihak ketiga kami pun sudah laksanakan. Kemudian untuk yang TPS, memang ini TPS ini sekarang regulasinya berbeda dengan yang terdahulu, karena kita sebagai perusahaan modal asing itu izinnya tidak melalui DLH sekarang. Ya, jadi harus bisa. Nah, kita punya kendala sebetulnya sih untuk proses perizinan di pusat ini, karena menurut KLHK pusat sendiri se-Indonesia bertumbuh semua di pusat. Semua perusahaan yang ada di Indonesia perizinannya ada di pusat. Jadi untuk waktu itu kita juga belum bisa menentukan kapan. Tapi kami ada itikat baik untuk memproses terus, untuk menjalankan terus mengadakan konsultasi dengan KLHK. Nah, sampai saat ini memang kita masih dalam proses. Tapi waktunya kita belum bisa menentukan kapan selesai. Tapi kita selalu berproses. Kemudian untuk masalah tempat atau lokasi izin untuk TPS itu sudah ada, DED juga sudah ada. Jadi ini hanya tunggu waktu aja, proses saja seperti itu. Jadi yang lainnya mungkin untuk perizinan yang lainnya, selama itu berkaitan dengan izin ke pusat itu mungkin kita agak kesulitan itu kita butuh waktu. Seperti itu. Makasih. Baik, Pak siapa? Pak Denny ya Pak? Baik, Pak Denny sekarang gini, kita pengen diskusi kecil. Kalau memang tadi ini kan persoalan di pusat bukan di kita ya, tapi kan paling tidak tetap daerah juga harus berikan tebusan karena secara teritorial kan ada di wilayah kita.
Memang kalau PMA itu secara aturan memang harus ada izin dari pusat, bukan dari kita, lebih kepada di pusat. Tapi sekarang logikanya begini. Menurut Pak Denny nih Pak, secara pemahaman Bapak, ketika perusahaan PMK atau dalam negeri gitu, ketika proses itu belum selesai, proses perizinan belum selesai, apakah kemudian itu dibolehkan, kemudian itu berproduksi? Itu betul. Ada nggak aturan Pak? Saya pengen maaf, kita pengen jelasin supaya jadi terang-terang. Apakah kemudian dibolehkan ketika perusahaan belum selesai proses perizinan tiba-tiba kemudian berproduksi? Ada nggak aturan itu? Atau mungkin ada secari kertas dari Kementerian KLH mengeluarkan itu, memberikan kompensasi, memberikan keringanan, kemudahan selama proses itu belum selesai? Karena ini akan jadi masalah kalau kemudian tidak ada Bapak tetap memaksakan melakukan produksi, bermasalah. Apalagi nanti masuk pada wilayah tadi, limbah yang dibuang dan seterusnya. Saya ingin jawab dari Bapak, boleh nggak ketika kemudian proses sedang berjalan, tapi kemudian kita sudah berproduksi? Jangan dianggap percobaan. Ya, tetap ketua itu mungkin salah pemerintah. Bukan Pak, kan bisa ada penjelasan Pak. Betul ada pemerintah, maka kan kita juga bicara aturan. Betul ada pemerintah, karena yang mengeksekusi adalah pusat. Pertanyaan sederhana, kalau ini yang mengeluarkan adalah pusat karena PMK, sederhana pertanyaan saya. Ketika proses ini Bapak bilang belum selesai, sedang berproses, masalahnya di Jakarta, tiba-tiba kemudian izin belum beres semua, sudah berproduksi. Kira-kira Bapak boleh atau tidak? Jawab. Sederhana aja menurut saya, boleh atau tidak? Ini menurut pemahaman Bapak secara kacamata Bapak. Ya secara hukum sih memang tidak. Pakai itu, Pak Denny, sorry, pakai Biar biar kedengaran teman-teman. Secara hukum memang santai aja santai. Artinya memang tidak diperkenankan kan, ketika memang proses itu belum selesai kemudian berproduksi kan Pak? Artinya kan berarti kita tidak sama-sama saling menghormati sebagaimana ada aturan hukum yang ada. Ini yang pengen kita, sekali lagi itu yang saya sampaikan dari awal dan berulang kali. Kita tidak pernah menutup diri Pak, saya welcome banget. Saya malah orang yang akan marah jika ada teman-teman atau forum siapapun yang melarang atau mengintervensi berkaitan dengan keberadaan perusahaan dimanapun. Karena saya juga salah satu orang yang terlibat pada wilayah pembahasan pansus perda apa kemarin itu Pak? Apa itu Pak Suat? Terpadu tuh? Saya lupa. Bukan. Bukan Bu, aduh saya lupa. Kayak perusahaan yang ada lahan yang memang sudah kita siapkan untuk industri, kawasan industri. Kan saya dan kawan-kawan menjadi bagian yang terlibat pada pembahasan itu. Artinya kita mengatur betul bagaimana memberi ruang-ruang kepada investor untuk masuk di mana diperbolehkan, mana yang tidak. Jadi sekali lagi nih Pak, ini menjadi pelajaran buat kita. Maka ya harus kita hormati. Kalau memang itu dianggap memang itu belum clear, ya harus kita tunggu dulu. Persoalannya kan tinggal mana Bapak melakukan komunikasi dengan teman-teman bisa menyelesaikan itu. Ini kan jadi masalah nantinya, akan jadi gaduh. Bapak bisa digugat oleh kawan-kawan ya, ketika Bapak berproduksi tapi tidak punya dokumen atau ada dokumen yang tercecer begitu. Ini kan kita juga mesti sekali lagi menghormati itu Pak. Saya tidak sedang menjustifikasi, tapi menurut Bapak ini pemahaman aja kan. Kalau memang itu belum beres tiba-tiba kemudian tetap dilaksanakan kan salah. Bagi bicara 5B3 kan sensitif. Kita juga punya Perda 5B3 nih Pak Lutfi. Kita punya Perda 5B3 kaitan dengan perencanaan, penguasaan, pengelolaan gitu ya. Jadi saran saya mungkin gitu Pak Denny, sekali lagi ya kita kan juga harus ada batas waktu Pak. Kalau nanti sampai kapan? Kalau kemudian PMA sampai hari ini belum selesai, berarti semangatnya tidak sesuai dengan semangatnya presiden kita. Yang notabene sekian hari, sekian minggu selesai kan begitu. Berarti semangatnya jauh, gitu kan, dari semangat apa yang beliau sampaikan ketika pada forum-forum resmi. Ketika perizinan jangan lama-lama, pangkas semua meja kan begitu tuh, pangkas semua ini kan begitu birokrasi. Jadi bangga Pak, kita berikan keleluasaan, kita bareng-bareng enak lah untuk Bapak segera menyelesaikan kira-kira kapan selesainya. Mau juga dibantu LH-nya ketika ada pohon LH di sana. Kemudian ketika tadi bicara Bapak menyampaikan sosialisasi, terima kasih. Tapi mungkin ada yang salah karena yang diundang tidak semua orang yang ada di ring satu atau orang yang bersebelahan, orang yang memang berdekatan dengan perusahaan tersebut. Kita tidak bicara pada wilayah ideal, tapi sekali lagi ini menjadi pembelajaran buat kita bersama.
Kita juga tidak bicara pada bilang memuaskan semua pihak, tapi mungkin ada hal yang salah di sini, yang harus kemudian sama-sama kita maklumi. Maka saran saya Pak, tidak salah untuk ini kan bagaimana ke depan merubah atau memperbaiki komunikasi menurut saya. Ini kan komunikasi tidak dua arah nih, satu arah yang saya lihat nih. Karena tidak dua arah, maka yang satu begini, yang satu begitu gitu kan. Yang satu dengan ceritanya, yang satu juga dengan ceritanya. Ya nggak selesai gitu kan. Jadi saya minta bantuan teman-teman dinas lingkungan hidup nih oleh Pak Lutfi untuk memfasilitasi dan menjembatani secepat-cepatnya Pak. Biar tidak lelah teman-teman forum, tidak lelah juga Pak Dini dan kawan-kawan. Kan begitu tuh, bareng-bareng enak lah. Jadi ketika ada yang salah tutup lah. So, kira-kira saya minta tanggapan dari Pak Lutfi sebelum teman-teman seperti yang tadi saya sampaikan, beberapa item kapan, ke BBW kapan, kan begitu tuh. Kemudian pihak ketiga saya minta dokumennya, Komisi 4 berikan tembusan, so kapan, itu biar enak, so enak. Terima kasih pimpinan Pak Alam yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian. Yang terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh Ketua, memang benar Pak, ini insya Allah nanti karena di atas saya ini masih ada kepala dinas Pak, walaupun PLT tetap saya nanti saya laporkan secepatnya nih ketika Pak Kadis datang saya secepatnya saya laporkan terkait dengan pertama pertemuan dengan BBS nih kapan, terkait juga nanti pasti bapak-bapak yang termasuk juga dengan juga Pak ya nanti ikut ke Cirebon nanti biar nanti semuanya jelas Pak. Ya jujur aja nih Pak, di kita ini ada 4 bidang Pak, ada 4 bidang. Saya ini bidang penaatan. Artinya ketika ada masalah memang ke kami, tapi ketika tidak ada masalah mulai bidang bukan di saya Pak. Makanya ketika bapak-bapak nanya saya juga ya wajar dong. Artinya bukan saya membela diri, tapi ketika urusan ini sudah terkait dengan bapak-bapak saya, apalagi tadi salah satu poin yang diminta oleh Ketua, bagaimana kami satu yang pertama untuk segera mempertemukan kita dengan BWS dan bapak-bapak sekalian, kapan waktunya nanti Pak Kadis datang, nanti kalau sudah datang dari Jakarta akan saya sampaikan Pak, saya minta secepatnya. Terkait juga sosialisasi, saya minta juga ini BWS ini nanti kami juga mohon diundang juga nih Pak, agar tidak ada permasalahan di kemudian hari. Dan terkait dengan yang lainnya juga, terkait dengan kalau yang ini sudah dilaporkan ke kami Pak, terkait dengan pihak ketiga PT, 2 PT ini sudah dilaporkan saya dan ada datanya mangga nanti. Tapi yang lain-lain mangga nih Pak, saya lewat semua untuk bapak-bapak dijumlah. Artinya saya tidak menutupi yang ingin saya sampaikan di sini agar masyarakat Jumlah juga ya bisa tidurnya Pak. Kalau tadi yang dikatakan oleh Pak Haji Pak Mentuka ini ya mungkin katakanlah terlalu berat mungkin, tapi ini juga saya yakin Pak Haji Mentuka juga tujuannya bukan ke situ. Yang jelas kan Pak Haji kan menginginkan bahwa sungai itu agar bebas dari pencemaran kan Pak, bukan menutupnya sebenarnya Pak. Tuh, ini yang harus izin Pak. Masalahnya gini Pak. Udah percuma. Izin Pak, bentar. Jadi ini Pak, karena saya itu keluhan-keluhan dari bawah Pak. Saya sendiri Pak, tambah lebih dari 1 Pak. Kerugian berapa ratus juta Pak dalam 2 tahun. 1 hektar tambak Pak, biasanya 3 kintal, 4 kintal, 3 kilo. Udah saya suruh sampaikan kepada Pak Denny waktu pertemuan terdahulu. Nah, saya potong nih Pak. Benar Pak, maksud saya gini Pak, kan waktunya udah mepet. Iya. Menjelang Jumat Pak ya. Jadi yang jelas, yang saya ingin Pak Denny disaksikan di bulan itu, tolong sementara ini ditutup dulu limbah yang mengalir ke Kali Betokan itu. Udah. Nah, nanti setelah limbah diproses kembali, aman dan lain-lain, silakan untuk memulihkan bertokat. Itu yang saya harapkan. Tapi untuk sementara, nanti jangan sampai timbul anarkis, Pak. Maka. Lebih baik itu dulu, Pak Dini. Limbah yang mengalir di Kali Betokan, supaya masyarakat itu tenang, Pak. Nah, ada pun kalau memang usaha masih mati, kehidupan udah mengurangi, itu udah risiko dalam kehidupan kita orang berusaha. Tapi kalau seandainya limbah masih mengalir di Kali Betokan, takutnya timbul anarkis ke PT Kawaguchi Pak. Betul Pak. Bukan saya potong betul Pak. Tadi seperti yang kata oleh Pak Ketua juga bahwa ini
wewenangnya di BWS Pak. Artinya kami tidak punya kewenangan, makanya kami secepatnya ketika Pak Kadis datang nanti ke Indramayu, mudah-mudahan 1-2 hari ini nanti saya laporkan. Jangan sampai nanti juga kami melebihi kewenangan BWS nih Pak. Ini aja, karena kami juga taat aturan hukum. Jangan sampai kami nanti dikira kami yang nutup. Makanya saya secepatnya Pak Kadis datang, nanti saya laporkan terkait dengan bagaimana realisasi sungai Petokan ini. Tadi konkret aja Pak. Pertama gini ya, biar waktunya kapan dilaksanakan. Tadi kan juga Pak Alam sudah menanyakan ke Mas Denny, udah ada izinnya belum? Belum. Terus apa yang melandasi teman-teman Kawaguchi produksi? Juga nggak bisa menunjukkan. Ya sudah, tinggal sementara. Yuk kita hargai lah prosesnya. Bisa dimuter-muter Pak. Kita kan nggak ngomongin asumsi masing-masing, termasuk menjawab keraguan Pak Haji juga. Kalau memang belum mendapatkan izin, Tahan belum. tadi juga diiyakan, ya sudah, hentikan dulu. Kita mulai awal, sosialisasi dan lain-lain. Terus kalau misalnya sampai yang memaksakan diri untuk berproduksi, apa yang melandasi itu? Jadi maaf, Ketua, kalau untuk produksi silakan Pak ini, silakan untuk produksi silakan. Tapi tolong yang membuang limbah di Kali Betokan ini pipanya ini ditutup dulu Pak. Silakan diperbaiki dulu, diproses dulu limbah B3-nya. Seandainya Pak Denny ini membutuhkan membuang limbah di Kali Betokan, ayo diajak petani sampah dengan masyarakat bilang bahwa limbah di Kawaguchi ini aman, gitu kan? Semua juga Pak, kalau kita makan enak pasti keluarnya juga bau Pak. Makanya pengen petani itu Pak ditutup dulu sementara. Ayo supaya kita sama-sama tidur nyenyak Pak. Bapak juga tidur nyenyak. Tapi masalah produksi silakan Pak. Nggak mau menutup produksi masalah masalah PT Kawaguchi silakan. Tapi yang limbah mengalir di Kali Betokan ditutup dulu tuh. Harapan petani saya Pak. Dan masalah saya tuh udah menahan-nahan banyak masyarakat yang pro kontra. Udah kita demo aja. Jangan lah. Nanti timbul anarkis Pak. Baik, sudah kita tangkap Pak. Ya. Jadi sekali lagi Pak, saya sih lebih kepada Pak Lutfi lah, karena ini kan inisiator ya Bapak. Sekarang kita putus saja. Enggak Pak Ketua nih, Pak Ketua DPR. Mohon izin Pak, ini sudah berjalan begitu. Jadi saya minta Pak Lutfi saja konkret, kira-kira kapan komunikasi ini, kapan mulai dari hari ini ada pertemuan sosialisasi antara PT Kawaguchi dengan forum. Kita mulai di awal, itu ya, itu pertama. Kedua, barangkali penting nih, untuk sama-sama merespon sebagaimana apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haji dan teman-teman, katakanlah dugaan pencemaran hingga kemudian mengakibatkan kerugian para petani tambak baik udang maupun ikan terhadap limbah yang dibuang cair dari PT Kawaguchi kepada Sungai Betokan tadi. Saya pikir tidak salah ketika barangkali teman-teman yang memfasilitasi bikin tim kecil saja Pak, bikin tim kecil, hasil pengelolaan limbah di dalam, cemplungin ikan di situ. Bikin analis, bikin kajiannya, ya kan, yang paling paham. Ketika selama sekian hari kata itu berarti clear tuh, gak ada masalah. Udah gitu aja menurut saya, ya kan. Kita kan harus berdasarkan itu, kajian, ada teorinya begitu kan, ada supaya tidak menimbulkan dugaan-dugaan yang memang kemudian menjadi tidak baik, gitu kan. Jadi saya rasa itu, tinggal nanti mangga, saya minta karena poinnya ada lebih banyak di Pak Lutfi sebagai dinas lingkungan hidup kan begitu. Nah, tinggal tadi saya pengen hanya putusan sok segera kapan kira-kira Pak ini ya betul dengan segala keluarga kita mulai lagi agar ini komunikasi dua arah. Ini kan tidak dua arah masalahnya, kira-kira dua arah komunikasinya. So kapan kira-kira mau di pertemuan itu diundang? Bila perlu kemudian barangkali Pak Dini khawatir panggil salah satu anggota DPR dari dapil situ untuk hadir di situ, ya kan, nengahin dan sampai ada masalah. Tapi ingat satu Pak, jangan pernah ada anarkis di sana. Jangan pernah ada analisis di sana. Ini kan ada persoalan yang harus kita selesaikan. Dan tadi Pak Dini mengakui belum. Kita hormati itu Pak Dini, kita hormati itu. Iya, nanti kita hormati itu gitu kan. Tapi kan nanti harus segera diselesaikan supaya tidak berlarut-larut. Nggak akan selesai masalahnya gitu kan. Coba nggak, untuk nih, nanti Bapak Ketua juga barang beri kesempatan untuk bicara. Tapi izin nih, kira-kira soal kapan? Pak Lutfi nih dengan Pak Dini nih. Kapan sosialisasi? Kapan ke BBWS? Gitu kan. Kemudian kapan menyelesaikan dokumen-dokumen yang tadi yang tertunda yang belum diselesaikan. So Pak, biar nggak ada dugaan-dugaan, enak kita ini buka-bukaan aja. Ini Pak, yang jelas Pak Kadis ini datang hari Senin nih Pak.
Ya. Jelas dari Senin. Kira-kira minggu depan bisa nggak? Ya insya Allah Selasa kan saya kan ngadep, nanti saya laporkan semua hasil apa-apa termasuk tadi apa permintaan Pak Haji Manuka ini saya laporkan semua. Nanti Pak Adi coba secepatnya dan sejamin itu karena bidang ini saya nangani Pak. Baik. Nanti minggu depan kira-kira ya, Ya. tinggal kita tunggu tanggalnya. Tapi minggu depan saya kunci. Kemudian kira-kira kapan sosialisasinya? Saya minta Pak Kadis ikut hadir juga di lapangan. Pak Kadis ikut hadir di lapangan, ikut membantu memfasilitasi, ada di lapangan termasuk Pak Lutfi di sana. Iya. Kapan kira-kira? Pertemuan. Tapi nanti yang diundang adalah orang-orang yang berdekatan dengan wilayah PT Kawaguchi. Jangan yang jauh-jauh diundang. Supaya kemudian tidak ada lagi dugaan-dugaan macam-macam. Dan kita mulai lagi dari awal. Nah, sosialisasi nanti. Nah, kira-kira kapan dari ini kira-kira nih? Kita sisi positifnya Mbak Dini kita ambil. Jangan berpikir macam-macam Mbak Dini ya. Positifnya aja kira-kira kapan? Supaya untuk menyelesaikan tadi kegundahan kawan-kawan nih, kira-kira kapan Pak kita mulai? Ya kalau misalnya dari pihak pemerintah atau DKM misalnya minggu depan ya siap. Minggu depan. Nanti tinggal menunggu LH ya. Ya. Nanti ketika LH siapnya kapan, apakah nanti kita ke BBS dulu atau kemudian kita sosialisasi dulu? Ya, mangga bagusnya gimana? Kan gitu. Gimana nih Pak? Lebih baik dikonfirmasi dulu. BBS dulu. Baik, berarti kan kita ke BBS dulu ya. Kita ke BBS dulu, tapi tidak semua kawan-kawan berangkat nih. Perwakilan saja. Nanti Mas Bambang, Mas Sarwoto, nanti yang berangkat 2-3 orang lah begitu ya. Kan mewakili nih. Kan tidak semua orang bisa masuk ke sana kan begitu. Nanti tinggal apa yang menjadi poinnya disampaikan. Kan kalau BBS kan kaitan dengan kewenangan yang dibawa Sarwoto kan. Kalau BBS gitu tuh. Ya, setelah dari sana apapun hasilnya kemudian kita sosialisasi. Nah, kemudian saya minta kapan dokumennya Pak baru Pak Lutfi. Dokumen apa? Dokumen tadi kaitan dengan TPS, kaitan dengan pengelolaan ke pihak ketiga. Kan kita butuh informasi nih, siapa yang mengelola, dibuat kemana, dokumennya ada tidak, izinnya. Kalau pihak ketiga ada di kita, nah PP sendiri kan nanti baru dilaksanakan baru ada di agennya, jadi udah tidak ada Pak. Nah untuk pengelolaan sendiri atau apa pembangunan sendiri nanti bulan apa Pak? Agustus September ini sudah direncanakan. Tadi kata apa yang dikatakan karena memang kewenangannya pusat Iya, kita, betul. tapi untuk Surat isinya udah ada semua Pak. Nanti Iya, kita sampaikan dulu. iya. Maka kita minta dokumen itu. Kan kita nggak tahu dikatakan pihak ketiga. Pihak ketiga ini yang mengelola timbang tiganya kan. Yang di luar itu pertanyaannya mereka sudah punya izin nggak? Kan harus punya izin nih pengelola timbang tiga. Ketika sudah kan kita minta dokumen itu Pak. Itu loh, saya kan kita dokumen itu. Bila perlu nanti kita ke tempatnya di mana itu kita survei. Apakah benar dikeluar dengan baik? Jangan sampai nanti keluar dari Kawaguchi, disimpan di mana, dibuang di kali mana sama dengan bohong. Ya pun ini juga menjadi penting nih. Dikelola tidak, dikeluarkan secara benar tidak gitu kan. Jadi jangan sampai ada masalah juga. Nah kita minta itu Pak. Kalau memang itu sudah di Bapak, di Pak Lutfi, saya minta dokumen itu. Intinya nanti sebelum berangkat kita siapkan Pak. Ya semua. Ya. Termasuk tadi poin-poin punten nih Ibu, poin-poin tadi rekomendasi yang belum dilakukan itu saya minta segera diselesaikan. Punten nih, supaya kemudian badan clear nih. Nggak selesai nanti kalau begini gitu kan. Gitu ya. Oh ya. Sebelum saya akhiri nih, saya beri kesempatan Pak Ketua izin Pak Ketua DPR yang hadir alhamdulillah. Oke Pak Ketua, diskusi sudah kita laksanakan, teman-teman juga sudah bicara, kita sudah mencari solusi Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara sekalian. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Komisi 4 hadir ini Pak Ketua dan pimpinan jajaran lainnya melaksanakan tugas kepemimpinan sebagai untuk menampung aspirasi sekaligus mengagendakan hal ini dalam rangka pertemuan antara dari Komisi, dari LH juga dari teman-teman masyarakat, forum masyarakat jumlah bersatu. Yang bersatu jangan dikejar. Tentu nasib penanggungan mungkin dirasakan bagaimana kaitan dengan hari ini surat yang kami dapat kemudian kami layangkan kepada komisi. Kenapa komisi yang hari ini menanggapi? Karena komisi teknis bagaimana untuk menindaklanjuti surat pimpinan. Kata kuncinya tidak ada masalah yang tidak selesai sepanjang kita menyelesaikan. Sepakat ya? Nah, berarti aturannya diatur oleh peraturan. Nah, harapan kami dengan adanya Kawaguchi ini, terima kasih ini dengan berdirinya KLB sana, dengan harapan kami DPRD ada satu apresiasi yang mana melibatkan masyarakat setempat. Yang kedua terkait dengan tata kelola limbah ini ya supaya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh regulasi. Di mana dinas terkait dan DLH agar tidak ada satu celah bagaimana kaitan dengan dampak lingkungan sehingga tidak berdampak kepada masyarakat baik petani, petambak segala macam termasuk lingkungan yang sehat di sana.
Nah tentunya di sini kita sama-sama dalam rangka untuk kepentingan masyarakat. Di samping ada kepentingan profit oriented perusahaan di sana yang jangan merugikan masyarakat. Tadi sudah diurai mungkin diskusinya. Ada pimpinan, terima kasih nih Pak Lutfi, mewakili Pak Kadis. Harusnya Pak Kadis Pak nih, bukan yang lain nih, harusnya. Nah iya. Ini juga harusnya pimpinan, Pak. Ya. Dari Kawaguchi, bukan karyawan. Oh, yang mewakili pimpinannya. Ya, nanti ke depan kiranya menjadi penting dalam rangka jangan sampai, Pak, seringkali terjadi kami hanya diperintahkan untuk menghadiri, tapi tidak membawa kebijakan sebagaimana yang diberikan. Betul. Nah ini yang penting. Jangan sampai dari pagi juga dalam Pertamina, jangan sampai kami mau operator, Pak, bukan regulator. Nah ini. Nah harapannya nanti Bapak ownernya ataupun yang punya kompetensi untuk diberikan bagaimana polisi ini oleh kita. Sehingga nanti nggak berlarut. Kita pengen cepat, karena semangat kita adalah lebih baik. Jangan sampai ini berlarut menjadi sebuah persoalan yang maaf. Jangan sampai ada kesan dipelihara persoalan ini. Nggak mau saya ini kan. Ayo cepat. Mungkin Pak Alam beberapa kali sudah melakukan langkah-langkah, bahkan sudah kunjungan lapangan ke sana, akan semua. Untuk temuan-temuan ini menjadi penting, menjadi dalam rangka supaya bersama-sama perbaiki. Ya Bu ya, juga sudah ada tadi. Saya mendengar sedikit barangkali tadi. Ada rekomendasi yang belum diselesaikan. Selesaikan termasuk ke BWS ya. Monggo cepat kita juga, monggo terus. Jadi setelah pimpinan juga saya mohon kiranya semuanya lepas egosentrisnya, ayo sama-sama dengan kepentingan perusahaannya, kepentingan masyarakat juga, jangan sampai diabaikan. Karena menyangkut masalah hajat hidup orang banyak, menyangkut kaitan dengan dampak lingkungan, sehingga berdampak sosial. Nah, Mas Bambang, teman-teman, ya bangga satu frekuensi dalam rangka untuk masyarakat, jangan sampai ada masalah di kemudian hari. Saya kira itu sekarang saya jadi itu aja nanti masalah Pak ini, Ibu semuanya, Ibu nanti ya. Terima kasih. Kalau itu Ketua izin berapa menit lah? Ya. 2 menit atau 3 menit. Jadi oke, kita tadi simak lah beberapa kesimpulan. Cuma saya juga mau mempertegas nih, Pak Alam, yang belum ada tuh izin operasional dari LHK atau mana tuh Pak Denny? Yang ada itu TPS saja, Pak. Yang lain bisa. Nah, yang tadi tumbuh di pusat itu apa? TPS, nunggu di pusat. Izin operasional sudah. temuan. Bukan Pak, penyimpanan. Iya, ini tempat penyimpanan. Nanti kan ada apa omongan akhir kan? Bukan, diambil Pak. Ya, ketika ini kan dibuang ataupun di apa kan? Di bawah. Setelah kan di bawah itu kan ada itu. Iya, artinya kan ini B3, tidak berbahaya kan? Namanya juga B3 kan? Pertama, sertifikasi kaitan dengan pihak ketiganya, harus ada surat sebagai sertifikasinya. Yang kedua, sejauh mana dia punya pandangan skill dan bagaimana penanganan B3, kemana dia akan dikelola sebagai B3 ini? Karena saya tidak mengatakan dibuang, tapi dikelola. Kan? Nah ini sedikit barangkali saya mengetahui hal itu, tapi pengen kami tuntas, jangan sampai ini menjadi pertanyaan. Dan kalau tadi terungkap, jangan sampai itu dibuang kali. Nah ini, monggo. Oke, itu tadi izin operasional sudah ada? Sudah, yakin sudah. Yang dari pusat tadi Pak Alam katakan apa itu Pak? Mohon ini informasi lanjutan. Yang tadi Pak Denny ngomong dari numpuk di pusat. Nah ini agak ada miss ya. Siap. Siap Ketua. Tadi dulu ini dinamis. Jadi persepsi Pak Alam ini, persepsi Mas Denny ini atau Pak Denny ini izin TPS yang Pak Alam maksud itu adalah izin operasional. Jadi yang benar yang mana? Izin TPS. Jadi nanti dokumennya kita terima. Dokumen yang dimiliki oleh PPK itu kadang perizinan yang dari kita sudah terima dokumennya. Oke. Kita cek. Nah, itu yang saya maksud dari tadi kita ngobrol tuh minta ditunjukkan saja sih apa sih susahnya. Gitu loh, biar nggak ngomongin dia. Ini dia kan juga nggak jelas minggu depan tanggal berapa coba? Ya kan? Kita nggak tahu Pak Alam, mau izin juga. Kita minta kepastian hukum. Banyak kok ngomongin sanksi yang nggak dilaksanakan hari ini. Salah satunya apa? Sosialisasi. Deadline-nya kan jelas 3 bulan. Sekarang kayak gini, masyarakat sudah bergolak hari ini.
Tadi Pak Haji Duka memohon tutup sementara sampai semua proses dilaksanakan. Pembuangan limbahnya itu poin yang akan kami bawa pulang dan akan kami beritahu ke masyarakat. Terkait masalah teknis diatur, Pak. Ya wong berita acara dibuat terkait sosialisasi aja kita nggak tahu. Ya kan, Pak Haji Duka depan rumahnya itu tempat pembuangan pengambilan air limbah, nggak tahu mereka. Udah kita konkretnya aja, sesuai dengan aspirasi kawan-kawan. Kalau memang ini mau dilaksanakan, udah sementara ditutup dulu berdasarkan permintaan dari petani dan masyarakat. Kalau masalah regulasi, ayolah diobrolin. Izin ketua seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bambang. Banyak sudah kita dapat. Terpenting minggu depan sudah mulai ada kegiatan Pak Lutfi. Artinya minggu depan sudah kita cari waktu untuk ke BBWS. Kemudian setelah itu kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tapi masyarakat yang memang berdampingan dengan atau berdekatan dengan PT Kawaguchi. Hanya satu hal, apapun dokumen yang dimiliki oleh PT Kawaguchi berkaitan dengan proses perizinan, kita minta, kita tunjukkan ke kawan-kawan supaya kemudian tidak menjadi praduga gitu ya. Jadi nanti mana yang memang sudah selesai, mana yang dianggap belum, kemudian mana yang kewenangan LH, mana kewenangan BPWS, gitu ya. Saya pikir itu ya. Jadi kita kunci minggu depan sudah mulai ada pertemuan baik ke BPWS maupun ke sosialisasi dengan warga masyarakat yang ada di wilayah Sumber. Saya pikir itu ya. Saya kunci nih. Soal pembuangannya gimana Ketua izin? Biar kita juga bisa menjelaskan ke teman-teman pembuangan limbahnya. Ya tadi saya sederhana, kalau nanti ini kan begini, kita mulai minggu depan sudah ada kegiatan nih. Bila perlu tadi, saya minta teman-teman yang hadir lebih banyak mengambil peran. Karena saya pikir hanya LH di sini yang bisa mengambil peran itu. Terutama tadi kaitan dengan persoalan yang membuang limbah tadi, sederhana adalah bikin tim kecil aja, libatin mereka untuk memastikan kaitan dengan limbah yang dibuang itu bermanfaat atau tidak. Penampungan sebelum ini kan gitu kan, tinggal bagaimana kajiannya, bagaimana kemudian teorinya kan begitu sederhana untuk memastikan itu masuk atau tidak, karena biar nggak ada duga-duga setelah juga kita ketemu dengan BPWS gitu ya. Rata-rata cukup ya, cuma digitasi dan Jumatan ya gitu ya. Pak Haji Lusman ada yang mau sampaikan nggak? Cukup Pak Haryono? Cukup, baik. Kalau memang cukup, saya minta nanti staf ikut mencatat sebagaimana apa yang tadi sudah disampaikan. Nanti minggu depan sudah ada kegiatan setelah rapat hari ini, pertemuan dengan BPWS maupun nanti sosialisasi. Saya minta Pak Lutfi dan Pak Kadis supaya turun terlibat di lapangan supaya ini barang-barang di lapangan gitu kan. Pak, ini masalah dari tadi di belakang berenang aja. Ditutup nggak nih masalah pembuangan limbahnya? Saya dulu dari Kawaguchi yang normal kalau ngomongin DLH deadline-nya 3 bulan pas 18 April terkait sanksi 1 tahun. 20 kita ke daerah, kita dulu putus sana. Pak Ayah mengatakan sampai hari ini tidak koordinasi dengan Pak Dedi. Saya sering kali ngobrol, kasih solusi segala macam, tidak pernah dikatakan. Jadi kalau ngomong ini, mohon maaf tidak memasak karena sudah tidak percaya lah, mohon maaf. Dan dari itu kalau Kawaguchi itu yang kita baik untuk sementara regulasi kita jalankan pelan-pelan. Baik, maka Pak Dedi jawabannya sendiri, silakan. Pak Denny, jawab. Terkait dengan perubahan air limbah, itu kan ada regulasi ya, ada regulasi di situ, regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi cara pandang regulasi, kalau regulasi ketika perusahaan tidak berjalan sesuai pakai pemerintah itu berikut lah. Tolong saya bicara. Kita kan sebelum kita buang juga itu air limbah, kita kan udah proses dulu ke LH, kemudian juga ke PTSP. Nah di situ kan ada aturannya pembuangan limbah itu sesuai baku mutu. Nah kita sehari-hari itu memang kita ada juga penganalisa di dalam pabrik sendiri. Ada item-item yang harus kita setiap hari itu kontrol. Jadi itu parameter itu yang kita sesuaikan dengan itu pengeluarannya. Dan di dalam IPAL kami juga di situ ada ikan Pak sebagai parameter kehidupan. Jadi kita nggak semata-mata buang begitu aja. Tapi di situ ada parameter ikan juga sebagai parameter. Jadi selama ini ya fine-fine aja.
Buktikan di situ. Izin Pak Ketua. Dan bentar Pak. Izin. Anda mau Jadi regulasi, ini dilakukan juga sosialisasinya. Sanksi aja nggak pernah bilang. Sudah nih, kita udah mau selesai nih, kita sudah mau tutup nih. Sudah nih. Saya sudah mau selesai nih. Izin nih sebentar. Kita udah mau selesai, sudah bilang kita nggak mau ada anarkis. Gini aja Pak Denny, kesimpulan hari ini saya minta seminggu ke depan ditutup dulu. ya. Sampai satu minggu ini jangan keluar di dalam, jangan sampai dikeluarkan dulu. 1 minggu ini sampai dengan proses BBWS dan sosialisasi. Ya, Tutup ya. Satu minggu ini kita minta untuk tidak dikeluarkan dulu. Bangga selesaikan di dalam. Gitu ya. Cukup ya. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, pimpinan dan anggota Komisi 4 yang saya hormati, Dinas Lingkungan Hidup, PT Kawaguchi dan Forum masyarakat jumlah bersatu, sampaikan terima kasih. Kita menunggu kepastian dari LH bisa berkomunikasi. Yang ini saya dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.